Halo guys, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya di sini sebagai host di podcast G4A. Nah, selamat datang semuanya di podcast perdana kami. Kita akan berbincang santai-santai aja nih dengan pembahasan topik yang relate banget di kehidupan manusia. Nah, saya di sini akan membahas topik yang bertema kuliah, kerja, dan dua-duanya. Di sini saya sudah mengundang bintang tamu berbincang membahas topik episode pertama kali ini. Di sini ada seseorang manusia yang bekerja part time sambil kuliah. Di sini ada Mas Celo. Halo Mari. Halo. Dan juga selanjutnya ada Mas Fatah. Halo. Sebelum kita membahas topik pada episode kali ini, kita lebih baik perkenalkan dulu kepada narsum kita di sini dengan Kak Fatan, teman kita di sini yang fokus dalam perkuliahan, dan Kak Selo bekerja dalam perkuliahan. Nah, sebelumnya nih, Kak, mungkin pemirsa yang sedikit penasaran dengan cerita awal mula Kak Fatan kuliah di MMTC ini. Jadi, mungkin Kak Fatan bisa ceritain nih bagaimana awal Kak Fatan bisa sampai menjadi mahasiswa di Universitas MMTC. Oke. Jadi awal mulanya tuh saya kan lulusan dari ini SMK Negeri 1 Brebes kan ya. Nah, jurusan saya itu Teknik Jaringan Komputer. Oh, TKJ. Iya, TKJ. Awalnya itu aslinya saya nggak mau masuk sini, nggak kepikiran masuk MMTC ini. Ya. Jadi sebelum itu saya pernah ikut SNBT. SNBT. Iya, SNBT dan SNBP kan. Yang dari sekolah itu loh. Ya. Nah, itu tujuan saya aslinya maunya masuknya ke Universitas Semarang. Semarang. Iya, mau masuk ke informatika. Iya, teknik jaringan. Ya kan masih satu sama aja teknik PC, jaringan gitu. Iya, ya. Komputer sama komputer gitu. Ya. Tapi di SNBP saya nggak lolos karena nilainya nggak tembus. Jadi kita itu agak vakum dikit, terus ikut ke SNBT nunggu info lah. Jadi nunggu info, saya ikut terus ke ujian di Universitas Semarang. Ya. Ya saya ikut di sana terus nggak lolos juga. Nah, kebetulan ibu saya tuh ngasih info buat kayak sekolah kementerian gitu. Ini kan saya kan dapat info MMTC itu dari ibu. Ibu saya dari temennya. Oke. Jadi saya aslinya saya ketinggalan. Aslinya saya udah disuruh pas ikut dari jalur prestasi itu. Tapi karena saya udah ketinggalan, karena saya nggak kepikiran buat ke situ. Jadi pas masa jalur ini Mandiri. onsite, iya mandiri itu, saya ikut buat nyoba-nyoba wis. Kalau nggak lolos ya udah. Nah ternyata pas setelah saya ikut itu kok ternyata lolos. Gila lah gitu, syukurnya. Jadi udahlah dilanjutin aja daripada nggak kuliah kan. Keinginan ibu saya kan sama orang tua saya kan pengen kuliah saya. Jadi gitu awal mulanya. Jadi ini plan terakhir nih. Iya, plan dari terakhir. orang tua gitu ya. Betul. Sebenarnya plan A-nya untuk masuk ke Universitas negeri Semarang. Iya, betul. Nah, ini cerita yang sangat menarik dari Kak Fatan mengenal masa SMA, berjuang untuk menjadi mahasiswa dari Semarang ya. SNBT maksudku. Iya, SNBT. Terus akhirnya jadi mahasiswa MMTC. Alhamdulillah. Baiklah, biar adil nih, kita akan ngeberi waktu bagi Kak Selo untuk bercerita boleh, tentang masa boleh. SMA-nya hingga menjadi mahasiswa MMTC. Oke, Sebelumnya bro. nih, Kak Selo, aku dengar gap year ya? Iya, game ya. Gap year. Oke, Kak. Boleh dong, ceritain dong gimana tuh. Jadi ini setelah lulus SMA nih ya kan, saya kan dulu SMA di salah satu sekolah di Jawa Tengah. Ya. Setelah lulus ini saya menyempatkan diri buat daftar SNBT di salah satu universitas pembangunan di Jogja. Nah, jurusan yang diambil ini mungkin jurusan yang banyak peminatnya. Jadi di SNBT tahun 2024 itu saya gagal
di SNBT. Tapi saya belum nyerah. Belum nyerah. Saya masih lanjut nih di tahun itu kan masih ada bukaan SNBT, Mandiri, Bela Negara nih di kampus itu. Nah, aku coba di Mandiri sama Bela Negara nggak keterima, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, mungkin belum rezekinya di tahun itu. Dan di tahun berikutnya di tahun 2025 aku mencoba lagi buat daftar di kampus yang sama, tapi nggak cuma satu kampus, ada dua nih bang, yang satu MMTC. MMTC. Nah MMTC, yang dua UPN. Nah itu aku ngambil dua nih. Untuk yang UPN aku SNBT lagi, dan yang MMTC aku onsite. Nah di antara dua ini nih yang kepanggil tuh ada di MMTC-nya. Yang UPN gugur lagi, mungkin emang belum rezekinya di UPN, dan yang akhirnya yang keterima itu MMTC. Jadi aku lebih ya alhamdulillah sih di MMTC, karena aku juga ngambil prodi yang sesuai dengan passion aku, yaitu prodi aku yang aku ambil itu manajemen studio produksi. Nah itu aku lebih suka karena aku suka dan passion aku juga di situ, alat broadcasting itu bang. Berarti minatnya kayak megang kamera gitu. Iya gitu. Baiklah, itu dia cerita yang sangat menarik tuh dari Kak Selo mengenai masa SMA-nya hingga menjadi mahasiswa di MMTC. Nah, apa sih motivasi Kak Fatan memilih fokus kuliah saja tanpa bekerja nih? Ya motivasi saya untuk cuma kuliah ya untuk fokus gitu. Seperti mahasiswa pada umumnya gitu. Pengen cepat lulus, nilai bagus, IPK ya itu cumlot gitulah. Iya. Cumlaut. Pengennya gitu. Tapi kan ya cuma itu motivasi saya. Semangat gitu. Nah, baik, selanjutnya untuk Kak Selo nih, apa sih motivasinya kuliah sambil kerja gitu Kak Selo? Boleh dong Kak pendapatnya? Boleh kali ya. Di sini kan saya juga kerja juga ya bang ya. Memotivasi buat diri saya sendiri yang utama itu investasi di masa yang akan datang. Jadi biar setelah kita nanti lulus kuliah, kita itu nggak kaget dengan yang namanya dunia kerja. Jadi biar kita tuh punya punya basic dulu lah. Kita udah pernah nyoba, oh dunia kerja tuh gini, ada yang kayak gini. Jadi kita bisa kayak gimana ya, istilahnya tuh kayak siap-siap Siap-siap untuk kehidupan selanjutnya. Iya, kita kayak pernah kita udah punya pengalaman buat kerja, walaupun ya mungkin masih dari yang paling awal lah ya kerjanya, belum yang berat-berat. Nanti kan lama-kelamaan juga akan terbiasa dan kayak ngelatih diri kita tuh buat kayak aku udah siap nih buat lanjut lagi ke dunia kerja yang lebih proper gitu dah. Jadi meluangkan 1 tahun itu untuk bekerja ya Kak Selo ya, untuk gap year itu ya. Oke, baik, selanjutnya untuk Kak Fatan, bagaimana pengalaman kakak selama bekerja di MMTC tanpa bekerja gitu? Nah, pengalaman saya selama menjadi mahasiswa di MMTC ini kan paling dari tugas banyak gitu, saya mengerjakan pusing gitu. Pusing nih bang? Pusing, Coba kan, pusingnya itu kan karena saya aslinya masuk MMTC kan jurusannya ini manajemen produksi ini. Studio produksi. Iya, studio produksi. Nah kan nggak sesuai passion saya yang komputer. Jadi agak gimana gitu. Kayak berbeda dengan ini kan aku kan komputer tiba-tiba megang kamera. Jadi kayak harus belajar di awal dari tugas-tugasnya. Aduh agak pusing. Kalau nggak kelompok tuh kayak agak pasrah. Aduh gimana ini kalau nggak kelompok. Jadi bingung. Karena kan emang harus belajar dari awal. Apalagi kayak saya nggak punya kamera buat alat-alat gitu kan, buat belajar otodidak gitu ya. Punya hanya kamera HP gitu ya kan. Kan kamera HP kan kurang lengkap fiturnya. Nah terus dari pengalaman saya kalau akhir bulan tuh waduh. Kenapa? Kan saya kan nggak bekerja nih. Oh iya, dompet kering. Udah kering ya. Dari minjem temen tangga tuh. Tapi nggak pinjal kan? Aman. Oh aman. Nggak judi juga. Tapi ngebon di warung. Ya. Ya, terpaksanya gitu. Nah gitu aja pengalaman saya selama jadi mahasiswa. Pusing tugas dari uang kering ya gitu. Pengennya juga kan sambil bekerja tapi masih belum
kayak takut ragu gitu. Takut kurang fokus sama kuliahnya gitu. Buat waktunya juga. Gitu. Tapi ada keinginan nggak sih Kak untuk kerja gitu atau di Ada. semester depan gitu? Ya ada, harusnya ada. Harusnya ada. Harusnya ada. Kan dari pengalaman saya dari dompet kering itu mau gimana lagi? Mungkin adaptasi dulu ya. Iya, harus adaptasi Semester dulu. satu ini Betul, ya. betul. Nah, selanjutnya Kak Selo, bagaimana pengalaman Kak Selo selama kuliah nih sambil kerja gitu? Pengalaman kuliah sambil kerja nih Ya. Bang ya. Nah, ini pasti pengalamannya cukup menantang sih. Menantang ya. Menantang. Di sini tuh kayak kita harus bisa bagi waktu nih antara kita kuliah sama kita kerja. Nah, di sini tuh kadang juga kalau dibilang capek sih capek. Tapi ya mau gimana lagi kan Iya. kita nyoba buat kuliah sambil kerja nih ya kan. Nah, di situ nih kita jadi belajar nih. Aku jadi kayak lebih bisa ngatur waktu, lebih disiplin lagi dan aku rasa lebih kayak produktif gitu. Nah, selama aku kuliah sambil kerja nih ya, banyak pengalaman yang aku dapat yang selama ini nggak didapat di dalam kelas. Lebih sering ketemu orang-orang yang ya unik lah. Pokoknya dunia kerja itu nggak selamanya buruk kok. Pokoknya seru banget pokoknya kuliah sambil kerja. Buat kalian yang pengen nyobain mungkin bisa nyobain dari yang kecil-kecil yang freelance dulu gitu teman-teman. Mungkin abang pengen nyoba juga kali. Mungkin pengen ya. Ya. Kalau boleh tahu Bang Selo, Heeh. pekerjaan buat yang sekarang tuh apa Bang Selo? Kalau aku ini sebenarnya ada beberapa sih yang aku ambil. Aku ngambil jadi driver juga, driver. Habis itu mungkin side jobs mungkin kayak ya ngantar-ngantar barang, broadcast gitu, alat-alat rental gitu. Aku sebagai yang jasa gitu ngantar ya jasa kirim, terus editing kecil-kecilan lah. Habis itu sama aku punya usaha bengkel. Apa itu? Kalau motorku rusak boleh ke Oh, situ. boleh. Bengkel motor dong, Bang. Bengkel motor. Iya. Lain bengkel radio gitu. Jadi gitu. Jadi gitu ya Kak Selo ya. Mm-mm. Tapi perasaannya nih kuliah kerja dengan kerja tok gitu. Perbedaannya gitu. Perbedaan antara kerja doang sama Ada kuliah, kerja dan kuliahnya gitu. oh berarti yang pertama nih kayak aku sebelum kuliah kan kerja doang gitu pengalaman perbedaannya. Ya, ya. Nah, kalau dibilang perbedaan mungkin di antara waktunya. Terus mungkin ya untuk penghasilan sama aja lah, segitu-segitu aja kan. Nah, untuk ini sebelum aku kuliah nih ini kerja aku tuh bisa kayak full time karena kerjanya kan part time kan suka-suka ya, apalagi driver nih bisa ya mau jam berapa aja kan pasti bisa. Nah, sebelum kerja ini aku biasanya full nih Bang, dari pagi sampai malam, nanti istirahat mungkin di jam 1 sampai jam 4 terus istirahat, makanya jadi lebih enak lah. Terus setelah masuk kuliah kerja tuh jadi kayak harus mikir 2 kali nih, aku harus ngambil keputusan. Aku harus bisa ngatur waktu antara jam pagi sampai siang, mungkin sampai sore ya kuliah. Nanti mungkin ada waktu kita kerja. Tapi sebelum mau kerja nih biasanya aku ngelarin tugas dulu. Misalnya kuliah habis itu ada tugas aku kelarin, habis kelar baru kerja lagi gitu. Jadi harus lebih ke sini, harus lebih bisa manage waktu gitu Bang. Perbedaannya di situ. Oke. Jadi gitu cerita Kak Selo antara kerja tok dan kuliah sambil kerja gitu. Dan capeknya tuh double ya. Double. gitu Tapi ya. penghasilan double juga kalau enggak ya Kak? Enggak sih. Sama aja sih. Baiklah, Kak Fatan. Apa sih keuntungan dan keluh kesah fokus kuliah setelah SMK dibanding bagi Kak Fatan gitu? Gimana? Sorry. Keuntungan dan keluh kesah fokus kuliah setelah SMK ini bagi Kak Fatan. Ya, keuntungan tadi kan udah dibilang kayak jadi lebih fokus dari itulah, fokus tugas, fokus ini. Jadi kalau capek kuliah ya bisa pulang tidur kan, buat nyukupin energi gitu, buat besoknya lagi, buat belajar lagi juga kan bisa. Keuntungannya ya gitu. Terus kekurangannya ya itu dompet kering, terus ya
Begitu. Itu saja. Nah, akhir nih, Kak Selo, ada nggak sih keluh kesah mengenai kuliah sambil kerja atau selama Kak Selo fokus kerja atau tadinya itu? Ada sih. Apa tuh? Keluar pertama nih capek banget ya, capek. Habis itu mungkin kita dikejar deadline tugas yang numpuk. Apalagi misal tugas kita numpuk dan kerjaan kita juga lagi padat-padatnya nih. Nah itu kadang di situ nih kita mikir 2 kali lagi nih ya. Capeknya double. Setelah itu sosialisasi antara aku sama teman-teman itu jadi kayak kurang karena aku lebih sering fokus ke dunia kerjaku, walaupun ketemu di waktu kuliah, tapi kayak waktu buat main tuh kan jarang ya. Namanya kan kita ini masih Gen Z ya kan, maksudnya pulang kuliah nongkrong kan. Nah, sedangkan aku nih pulang kuliah harus kerja. Jadi waktu buat teman-teman juga kurang. Tapi selama ini aku masih bisa jalanin kok, asal masih bisa percaya dan jangan pesimis, pokoknya tetap semangat. Yakin kalau aku tuh bisa. Aku bisa ngelewatin ini semua dan pokoknya tetap semangat dan jaga kesehatan gitu. Berarti bisa membagi waktunya juga Iya, ya? harus bisa bagi waktu juga, Bang. Nah, oke, jadi terakhir nih beriin saran dong untuk adik-adik SMK nih sebelum masuk kuliah nih. Lebih baik gimana? Lebih baik kuliah kah, kerja kah, atau nanti bisa kedua-duanya gitu kan? Untuk Kak Selo dulu dong, beri saran untuk penonton. Aku dulu nih. Ya. Abang dulu kali ya. Ya, Kapatan dulu nih. boleh wis. Boleh, udah oke dari Kapatan dulu nih. Jadi aslinya kalau antara kerja dan kuliah itu sama-sama baik ya, bagus gitu. Mau kerja dulu ataupun kuliah dulu itu bagus. Itu sesuai kepilihan kalian masing-masing lah. Jadi kalau menurutku banyakin relasi saran ya. Jadi kan dari relasi yang udah bekerja ataupun yang kuliah kita bisa bertanya-tanya antara mereka berdua bagusnya yang mana. Gitu. Jadi sebelum memikirkan itu lebih baik tanya-tanyakan dahulu gitu kan. Gitu. Betul. Ya banyakin relasi saran dari saya. Oke. Nah, dari Kapatan udah nih. Saatnya untuk Selo nih gimana? Saran dari aku buat teman-teman yang mau milih kuliah atau mau kerja atau mau dua-duanya, sebelum kalian menentuin itu kalian bisa riset dulu nih plus minusnya apa. Kalau kuliah doang pasti nanti waktunya banyak nih buat kalian fokus ngejar gelar kalian, buat nyelesain kuliah tepat waktu itu mesti ada. Kalau misalnya kalian ngambil kuliah sambil kerja, itu kalian perlu pikir lagi tuh nanti waktunya gimana, terus nanti tugas-tugas gimana. Pokoknya kalian sebelum ngambil keputusan kalian bisa riset dulu, atau enggak kalian bisa nih tanya-tanya ke orang yang udah ngelakuin itu, kayak tanya ke teman kalian yang udah kerja sambil kuliah itu plus minusnya apa sih, enak enggak, kekurangannya apa gitu kan bisa tanya dulu pokoknya. Terus buat kalian yang mau masuk kuliahan tetap semangat, jangan menyerah karena kita tahu kalian pasti bisa. Semangat. Nah, oke, terima kasih banyak nih untuk Kak Fata dan Kak Selo. Ya, senang untuk dibicarain tentang topik kuliah, kerja atau dua-duanya. Oke, siap. Aku juga makasih juga ya buat Bang Arif sama tim di balik layar. Pokoknya terima kasih udah diundang ke podcast ini ya Bang ya. Sama, betul. Saya juga minta makasih gitu. Senang sekali nih. Terima kasih nih udah saran-sarannya udah dikasih, terus keluh kesahnya tadi bagaimana. Nah, oke, penonton sudah berakhir nih bicara santai-santai di episode pertama kali ini di podcast G4A. Oke, semuanya terima kasih, dadah. Ubur-uburin lele, see you next time. Le.